Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang rasanya bisa menyapa Anda dimanapun berada. Tentunya bersama saya Suta dalam program Podcast IKP Official. Tentunya yang memberikan informasi cerdas masyarakat sejahtera. Adapun tema yang kita akan bahas hari ini terkait peran pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Morowali. Nah, saat ini telah hadir bersama saya narasumber, yaitu dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali, yaitu Bapak Kaban, Bapak Dr. Handos Bambang S. Wirojo MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak ya. Jadi pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 kemarin. Pemilihan kepala daerah serentak tahun ini yang terbilang sangat terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia karena digelar serentak di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota, salah satunya itu yaitu Kabupaten Morowali. Baik, saya langsung ke Kaban Kesbangpol. Pak Kaban, proses pemungutan suara pilkada ini kan telah berakhir atau sudah dilaksanakan Pak. Mungkin Pak Kaban bisa menggambarkan seperti apa situasi saat ini pasca pemungutan suara di Kabupaten Morowali, Pak. Silakan. Ya, makasih. Alhamdulillah situasi Morowali aman, damai. Kami sangat bersyukur partisipasi semua pihak, baik penyelenggara, KPU, Bawaslu, stakeholder terkait, baik unsur Polri, TNI, dan semua pihak masyarakat mendukung. Sehingga harapan kita ini lewat partisipasi kita semua, alhamdulillah tingkat partisipasi kita di Morowali pilkada kali ini meningkat Pak. Meningkat dari 68 menjadi 79%. Luar biasa. Itu semua kerjasama kita semua pihak. Kemudian kami sangat mengharapkan juga dengan adanya terpilihnya paslon tertentu ini jangan sampai menimbulkan euforia. Kita jaga perasaan kita semua masing-masing. Ya, siapapun yang terpilih itu putra terbaik dari Morowali. Betul. Nah, kita doakan supaya nanti pemimpin kita bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada beliau, sehingga Morowali bisa lebih baik lagi ke depan. Pak, ini dalam pemungutan suara kemarin Pak dan baru-baru ini saya dengar informasi bahwa ada juga daerah ataupun kecamatan yang melakukan PSU Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa Pak seperti apa? Iya, yang lalu ada 2 TPS di bawah DOPI yang melakukan pemilihan ulang. Memang itu kita harapkan juga dari unsur kepolisian bisa mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum yang memancing di air keruh. Kenapa? Mereka sudah tahu sebenarnya hak dan kewajiban seperti apa. Sehingga nantinya mudah-mudahan dari unsur kepolisian mengambil tindakan tegas sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kita inginkan pilkada ini dengan baik, dengan tertib, semua patuh kepada aturan, pada norma-norma, jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena ketika itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, itu pasti konsekuensinya pasti ada. Iya, betul. PSU dan sebagainya, dan mudah-mudahan alhamdulillah tidak terjadi tindakan-tindakan anarkis. Ini harus kita jaga semua. Kita jaga pesta demokrasi dengan baik sehingga harapan kita nanti siapapun yang terpilih itu yang terbaik bagi Morowali. Tapi sudah dilaksanakan Pak? Alhamdulillah sudah, kemarin tanggal 5 dan berjalan aman dan sukses. Pak Kaban, tentunya keterlibatan pemerintah daerah dalam pilkada tahun ini kan mencangkup beberapa aspek ya Pak, baik dari persiapan teknisnya maupun dari sosialisasi kepada masyarakat hingga menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilihan ini berlangsung Pak. Dan setelah pemungutan ini Pak, bisa diceritakan mungkin Pak apa langkah-langkah dari pemerintah ini sebelum dari pemungutan suara sampai dengan pemungutan suara dan pasca pemungutan suara ini apa saja yang telah dilakukan Pak sehingga kondisi saat ini ya terbilang aman di Kabupaten Morowali Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi memang kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang pada beberapa waktu yang lalu yang dimana kita lihat posisi-posisi kekurangan kita perbaiki. Nah, kemudian kita lakukan edukasi
edukasi mulai dari petugas-petugas baik di kecamatan, di desa, petugas KPPS dan sebagainya kita edukasi sehingga mereka bisa mengetahui mana hak dan kewajiban pemilih. Seperti disiarkan di PKPU nomor 17 tahun 2024, misalnya dia harus bawa KTP atau alat pengenalan seperti SIM dan paspor. Nah, kalau itu tidak ada jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kenapa? Itu bisa menimbulkan kekeruhan nanti. Nah, kalau itu kita lakukan dengan baik, dengan tertib, insya Allah ini akan berjalan dengan aman, dengan damai. Karena pengambil kebijakan dari pusat itu sudah luar biasa untuk memikirkan kalau misalnya tanpa ini dampaknya seperti apa. Nah, kita di daerah harus patuh. Alhamdulillah ini bisa dipedomani di tingkat terbawah sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses. Kemudian juga dari semua parpol-parpol pendukung, kami menghimbau, siapapun nanti akan terpilih, jangan kita euforia di lapangan. Kita hargai juga perasaan daripada teman-teman yang lain, sehingga nantinya, ya namanya pesta demokrasi, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Betul, Pak. Nah, sehingga yang menang, tadi saya katakan jangan euforia, yang kalah juga, itu yang terbaik. Itu sudah pilihan Tuhan. Ya, betul. Kita berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk daerah kita. Dan terpilih pada sini misalnya. Ya, betul. Kita dukung, kita support, kita doakan. Supaya pemimpin kita ke depan bisa membawa sesuai dengan amanah yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk juga peran pemerintah ini termasuk meninjau juga waktu saat pemungutan suara, Pak, ya, ke TPS-TPS, Pak, ya? Betul. Kami di Kesbangpol ini kami distribusi semua anggota, mulai dari Witaponda sampai di Muni Kepulauan. Kita distribusi semua buat laporan, memantau dalam artian kita tidak masuk kepada area TPS, iya, betul. Tapi kita masuk di luar. Di luar kita melihat ketika ada keganjalan-keganjalan kita ingatkan petugas. Atau petugas mungkin dia butuh edukasi, dia butuh saran, kita berikan saran. Betul. Tapi itu ke dalam TPS itu wilayahnya petugas-petugas penyelenggara itu. Kita harus sangat menghormati dan tugas kita itu memantau di situ bagaimana proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Gitu. Baik, Pak, ini mungkin Pak pertanyaan terakhir, Pak. Dengan telah berakhirnya pemungutan suara pilkada ini, Pak, mungkin ada himbauan dari pemerintah daerah, karena kan seperti yang Pak Kaban tadi katakan bahwa sebelum pemilihan itu tentu masyarakat mempunyai pilihan masing-masing sehingga menyebabkan ada yang berkelompok sudah atau seperti apa. Nah, pasca pemilihan ini, Pak, untuk ataupun menjelang nanti penetapan atau pelantikan, apa himbauannya, Pak, kepada masyarakat? Ya, kita harapkan masyarakat tetap tenang, kita serahkan kepada mekanisme. Kita tunggu hasil keputusan KPU, itu kita harus hormati. Nah, kita harapkan prosesnya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga nantinya proses-proses tahapan-tahapan ini sampai di acara pelantikan nantinya bisa berjalan mulus. Berarti kuncinya masyarakat ini diminta untuk tetap tenang dan tetap mengikuti prosedur ya. Nanti itu keputusan KPU itu harus kita hormati. Baik, Pak. Mungkin Pak ada statement terakhirnya, Pak, yang ingin disampaikan, Pak? Pesta demokrasi ini merupakan hajatan besar daerah kita semua. Siapapun yang terpilih itu yang terbaik buat daerah kita. Dan yakin dan percaya Allah itu sudah menggariskan si A, si B, si C, atau si D yang akan duduk di posisi-posisi seperti ini. Kita harus yakin dan percaya Allah Maha Baik dan Allah berikan yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Berarti intinya semua ini demi daerah juga, Pak, ya? Demi daerah kita. Baik, terima kasih Pak Kaban dan juga pemirsa. Itulah tadi bincang-bincang kami dengan Kaban Kesbangpol Kabupaten Morowali, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Akhirnya saya Suta bersama kru pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak.